Halo Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman di Inspirasi Channel, channel yang menginspirasi bagi kita semua. Pada episode kali ini kita akan menguak tabir tentang Antartika. Antartika adalah merupakan sebuah misteri terakhir yang ada di bumi, dan konon katanya merupakan suatu gerbang menuju dunia lain. Bagaimana informasi selanjutnya? Kita simak ini. Antartika merupakan wilayah yang sangat ekstrim, guys. Lebih dari 98% wilayah diselimuti oleh es setebal 4,5 km. Jika ada gunung setinggi Gunung Fuji yang ada di Jepang berada di dalamnya, tidak akan kelihatan permukaannya. Suhu di sini mencapai minus 85 sampai 90 derajat Celcius, guys. Dengan kecepatan angin mencapai 40 km per jam. Pada musim panas, Antartika menjadi rumah bagi 4.000 ilmuwan, petugas dan petugas militer. Antartika merupakan sebuah misteri terakhir yang ada di bumi, memegang semua imajinasi kita. Pada peta kuno yang menyatakan bahwa di Antartika ada monster raksasa, dan ada juga peta kuno yang menyatakan bahwa Antartika merupakan sebuah gerbang menuju dunia lain. Antartika merupakan wilayah yang paling misterius yang ada di muka bumi ini. Gua besar di Antartika. Gunung Erebus Antartika. Pada tahun 2017, para peneliti dari Australian National University menemukan bahwa di bawah permukaan es, di samping Gunung Erebus terdapat gua yang sangat besar. Menurut laporannya, gua ini sangatlah unik karena suhu di dalamnya tidaklah dingin seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Di dalam gua ini suhunya sangat memungkinkan untuk makhluk hidup tinggal di dalamnya, yakni 20 hingga 22 derajat Celcius. Gunung Erebus hanyalah satu dari 90 gunung aktif yang ada di Antartika. Menurut ilmuwan yang meneliti Antartika, terdapat lebih banyak lagi gua es yang suhunya di dalam bisa menopang kehidupan. Bahkan ukuran bisa sebesar Pulau Manhattan yang ada di New York. Dan kalau seandainya gua es ini memang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, menurut Anda kemungkinan jenis makhluk apa yang tinggal di dalamnya? Antartika dan Nazi Jerman. Hamburg, Jerman pada tahun 1938. Setahun sebelum Perang Dunia Kedua berkecamuk, Adolf Hitler memerintahkan pasukannya untuk melakukan ekspedisi mencari peninggalan kuno yang dia yakini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Pasukan Hitler hampir mencari ke seluruh dunia, guys. Pada bulan Desember 1938, Nazi Jerman memberangkatkan kapal MS Swartbattleland dengan tugas rahasia untuk membangun pangkalan militer permanen di Antartika. Timnya terdiri dari beberapa ilmuwan, pekerja konstruksi, anggota militer, petinggi elit Nazi Partai, dan beberapa orang persaudaraan rahasia Thule Society. Jerman dan Hitler pada waktu itu sedang mempersiapkan dirinya untuk perang. Tetapi sangat aneh, jika mereka sedang bersiap untuk berperang yang besar,
tetapi malah mengalokasikan sumber daya yang sangat besar untuk ekspedisi Antartika. Kecuali Hitler dan Nazi mengetahui ada sesuatu yang besar di Antartika. Thule Society meyakini bahwa ada sebuah portal menuju dunia lain di Antartika, guys. Bahwa di Antartika mereka akan menemukan sumber energi yang melimpah. Selama berada di Antartika, Nazi Jerman dipercayai telah berhasil mematahkan sebuah besar wilayah Antartika melalui foto udara. Dan juga dikabarkan mereka juga berhasil membuat bunker bawah tanah atau yang lebih kenal sebagai Base 211. Hitler dan para partai Nazi sangat terobsesi dengan Antartika, guys. Dan juga seperti yang sama-sama kita ketahui, selalu ada rumor yang menceritakan bahwa para petinggi Nazi melarikan diri ke Antartika setelah kalah perang. Dan Hitler sebenarnya tidak mati bunuh diri, guys. Dan kabarnya juga di sana mereka memiliki fasilitas yang sudah sangat lengkap, layaknya sebuah kota kecil di Antartika. Sebelum Nazi kalah perang, beberapa elit partai Nazi dipercayai telah berangsur merelokasi dirinya ke Antartika dan mulai membangun sebuah peradaban di sana, guys. Ini ekspedisi Laksamana Richard Ebert di Antartika. Setelah sekutu memenangkan perang, pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah Uni Soviet merekrut ilmuwan cerdas yang dimiliki oleh Nazi Jerman, guys. Salah satunya ialah Wernher von Braun, yang kemudian merancang roket Saturn V yang membawa Neil Armstrong ke bulan, dan juga menemukan teknologi canggih lainnya. Sebagian ilmuwan lainnya malah dilibatkan untuk misi ke Antartika. Pada bulan 26 Agustus 1946, setahun setelah memenangkan perang, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan ekspedisi Antartika terbesar sepanjang sejarah. Ekspedisi ini disebut Operation High Jump. Operation High Jump membawa 4.700 personil, 13 kapal perang, 33 pesawat dan helikopter, dan 1 kapal selam. Operation High Jump dipimpin oleh penjelajah Antartika ternama, Laksamana Richard Ebert, yang merupakan orang yang sangat penting di Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia sangat berjasa dalam Perang Dunia Pertama. Dan setelah Perang Dunia Pertama, dia menjadi penjelajah dunia. Pada 9 Mei 1926, Laksamana Ebert dan Kepala Angkatan Laut bagian pilot penerbangan, Floyd Bennett, menjadi headline dunia ketika mereka berhasil menerbangkan pesawat melintasi Kutub Utara. Karena pencapaian tersebut, Laksamana Ebert mendapat penghargaan Medal of Honor, penghargaan tertinggi di militer Amerika Serikat, guys. Karena pencapaiannya, Richard Ebert dipromosikan menjadi Laksamana termuda di usia 41 tahun, guys. Yang kemudian menjadi Laksamana termuda sepanjang sejarah di Angkatan Laut Amerika Serikat. Laksamana Ebert merupakan orang-orang yang sangat berani. Malah pada tahun 1934, ekspedisi yang kedua kalinya ke Antartika, dia hanya tinggal sendirian selama 5 bulan di sana, guys. Bayangkan 5 bulan sendirian. Operasi High Jump berlangsung selama 9 bulan. Dan secara mengejutkan terjadi pertempuran dengan musuh yang tidak dikenal. Kemungkinan dengan para Nazi dan pasukan Hitler yang telah terlebih dahulu membangun pangkalan di Antartika.
Dalam laporan, ada beberapa pesawat mirip UFO yang keluar dari dalam air lalu menyerang pasukan Laksamana Ibex. Pertemuan ini terjadi sangatlah cepat. Berikut cuplikan salah satu film dokumenter berbahasa Rusia, guys. Bisa dilihat. Di akhir tahun 1946, penjelajah ternama dari Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Richard Ibex menerima perintah untuk menghancurkan pangkalan Nazi di Antartika. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, guys. Sebuah pertempuran yang dihadapi oleh skuadron Amerika itu hingga sampai saat ini masih dalam Jadi Laksamana Bird bukan hanya melaporkan dia diserang oleh jet tempur dengan kapasitas luar biasa, tetapi juga menyebutkan rombongannya diserang oleh sebuah piring terbang aneh, guys. Piring terbang itu muncul dalam air dan kemudian dengan kecepatan yang sangat tinggi, menyebabkan kerusakan parah hampir di segala posisi di kapal tersebut. Pertempuran itu terjadi tanggal 26 Februari 1947 yang diceritakan oleh pilot handal ternama John Sierson. Maka terbang keluar dari air dan kecepatan yang sangat tinggi, menyelip di antara dua tiang kapal, membuat antena radio kapal terpental karena anginnya yang sangat kuat. Tidak sempat berkedip. Dua korsair Casablanca ditembak oleh sinar misterius yang keluar dari piring terbang tersebut. Lalu mereka menyelam lagi di dekat bagian kapal. Saat aku berada di dek kapal Casablanca, melihat seperti ada melihat seseorang. Yang saya tidak mengerti kenapa benda itu diam tanpa suara. Saat melayang di antara kapal-kapal, lalu memuntahkan api-api mematikan bagikan binatang setan. Tiba-tiba aku lihat kapal Murdoch terbakar dan mulai tenggelam. Setelah pertempuran selesai, tim penyelamat dan Scotty segera dikirim dari kapal lain. Mimpi buruk itu berlangsung sekitar 20 menit, guys. Piring terbang tadi telah kembali menyelam ke air. Mereka sangat mengerikan. Kami mendapat kerugian besar atas penyerangan ini. Siapakah di dalam piring terbang tersebut? Apakah mungkin Nazi Jerman? Ini masih misteri, guys. Pengembangan UFO oleh Nazi memang sudah menjadi rumor di kalangan militer dan masyarakat dunia selama ini. Dan memang pada kenyataannya, selama Perang Dunia Kedua berlangsung, Amerika pernah diserang oleh pesawat mirip UFO, atau yang lebih dikenal sebagai Battle of Los Angeles. Februari 1942, pukul 1 pagi, alarm perang di Los Angeles berbunyi. Pemerintah segera mematikan aliran listrik di seluruh kota, supaya musuh tidak melihat target. Dan ketika para militer menyorotkan lampu sorot ke langit, yang mereka lihat adalah benda yang seperti mirip terbang, seperti piring terbang, guys. Jerman pada waktu itu teknologi sangatlah maju. Bahkan pada saat negara lain belum memiliki roket yang bisa menjangkau antar benua, Jerman telah memilikinya, guys.
Kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya menyerang pasukan Eibert pada Februari 1947 tersebut, guys. Apakah UFO Nazi atau UFO dari negara lain, dari dunia lain, guys? Sampai sekarang, pemerintah Amerika Serikat masih menutup mulut terkait masalah tersebut. Dalam wawancara dengan sebuah harian El Mercurio pada tahun 1947, Laksamana Eibert memperingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tindakan defensif untuk menghindari serangan udara musuh dari Antartika. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pada tahun 1955, pemerintah Amerika kembali memerintahkan Laksamana Eibert untuk melakukan ekspedisi ke Antartika. Audio Jungle. Tetapi kali ini berbeda. Pasukan Laksamana Eibert diperintahkan untuk membangun 3 pangkalan militer aktif di Antartika. Dan sepulang dari Antartika, Laksamana Eibert sempat diwawancari sebuah stasiun TV yang menyatakan pernyataan yang sangat mengejutkan, guys. Berikut wawancaranya. Kita simak wawancaranya, guys. Saya harus mengatakan bahwa Laksamana Eibert bukan hanya penjelajah terhebat, tetapi juga merupakan seorang tokoh yang banyak menginspirasi banyak masyarakat Amerika. Laksamana Eibert telah menjelajahi kedua. Apakah masih ada tanah yang masih belum tereksplor di muka bumi ini? Tanya dari para wartawan. Cukup aneh. Di zaman sekarang ada wilayah sebesar Amerika Serikat belum pernah dilihat oleh manusia. Lokasinya melewati kutub, di belahan lain kutub selatan. Laksamana Eibert, Anda berbicara tentang sumber daya yang ada di Antartika. Apa sumber daya alam yang ada di sana? Kami menemukan batu bara sekitar 180 mil dari kutub selatan, di daerah pegunungan, dan tidak ditutupi oleh salju. Cukup untuk memasok seluruh dunia untuk beberapa lama. Maka kami berpikir di sana minyak bumi juga terdapat bukti bahwa ada kemungkinan uranium. Ada 2 hal poin penting yang disampaikan oleh Laksamana Eibert berkaitan dengan Antartika. Antartika kaya sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan uranium. Ada wilayah sebesar benua Amerika yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Letaknya beyond on the other side of Antartika. Antartika memang sebuah misteri yang sulit dipecahkan. Walau kaya sumber daya, tidak ada satupun perusahaan yang diizinkan untuk mengeksplorasinya. Suhu dingin sebenarnya bukan masalah. Contoh saja Kutub Utara, ada banyak tambang minyak dan gas yang beroperasi di sana. Tetapi memang sangat aneh jika Antartika kaya sumber daya tetapi tidak dieksplorasi. Selanjutnya, Laksamana Eibert mengatakan bahwa ada wilayah sebesar benua Amerika belum pernah dilihat manusia yang letaknya melampaui Antartika. Kalau kita lihat peta dunia, jika kita mencoba untuk melewati Antartika dari sisi manapun,
kita akan sampai pada 3 tempat. Tapi Laksamana Bird mengatakan waktu dia dan pasukannya melewati Antartika, dia menemukan sebuah benua yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Yang pasti, benua itu bukan Amerika Selatan, Afrika Selatan, ataupun Australia. Lalu benua yang mana yang dimaksud Laksamana Bird? Beberapa orang mencoba memecahkan misteri tetapi mereka tidak menggunakan peta dunia yang umumnya digunakan saat ini. Mereka menggunakan Gleason Map atau peta datar, peta bumi datar, yang merupakan standar peta dunia pada saat zaman dahulu. Peta ini menempatkan Antartika bukan sebuah benua, tetapi sebagai lingkaran es yang mengelilingi dunia. Anda mungkin pernah mendengar istilah Antarctic Circle atau lingkaran Antartika. Dan memang pada kenyataannya orang zaman dulu mengenali Antartika bukan sebagai benua, tetapi lingkaran es yang mengelilingi dunia. Kalau kita gunakan Gleason Map, barulah jelas masih ada wilayah yang belum terpetakan berada melewati Antartika. Laksamana Bird menemukan benua tersebut. Pada tahun 1957, pemerintah Amerika Serikat melakukan operasi Deep Freeze. Operasi militer ini bertujuan untuk membangun pangkalan militer aktif di Antartika. Pembangunan pangkalan militer diduga untuk menghadang kemungkinan serangan musuh dari belahan bumi yang paling selatan. Seperti yang telah diperingatkan oleh Laksamana Bird, bahwa ada kemungkinan serangan musuh dari dunia yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Sangat aneh di zaman sekarang ini. Ada wilayah sebesar benua Amerika dan tidak pernah dilihat manusia. Dan itu melewati kutub selatan di bagian lain kutub selatan. Yang ditandatangani pada tahun 1959 2 tahun setelah Operation Deep Freeze, Antartika dideklarasikan sebagai wilayah terlarang. Walaupun kaya akan sumber daya, tidak boleh ada aktivitas eksplorasi di sana. Yang artinya, perusahaan tambang batu bara, minyak, gas, dan uranium tidak boleh melakukan penambangan. Sains mainstream menganggap teori ini hanyalah sebuah fantasi. Tapi siapa yang tahu sebenarnya seperti apa? Yang pasti pernyataan ini keluar dari seorang yang sangat kredibel. Laksamana Bird, penjelajah Antartika berternama yang pernah mendapat penghargaan Medali of Honor, penghargaan tertinggi dalam militer Amerika Serikat. Demikian tadi beberapa uraian singkat mengenai keberadaan Antartika. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan Anda terhibur dan terinspirasi. Bila Anda tertarik untuk mendapat info selanjutnya, silakan tulis di kolom pesan. Ada informasi yang lebih menarik dari ini untuk lebih melakukan pendalaman. Demikian video ini saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.